Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bermuajahah, bertadabbur, bertafakur, mudzakarah, saling mengingat dan menasihati dalam kebenaran. Insya Allah jika ini terus kita lakukan, kita istiqomah, insya Allah Allah akan menempatkan kita pada posisi yang mulia. Karena tiada kemuliaan yang hakiki kecuali kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan yang hakiki yang tentunya hanya diharapkan oleh hamba-hamba Allah yang ridho dan tulus, yang tidak lagi menghiraukan pandangan-pandangan manusia. Pada saat ini, di saat manusia lebih gandrung, lebih mendambakan, berharap kemuliaan dan kehormatan dari banyak manusia, tapi ada orang-orang tertentu, hamba-hamba Allah yang soleh, yang justru berharap kehormatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan selalu menjadikan dunia ini sebagai jebakan, sebagai cerminan yang indah, seolah-olah dunia ini adalah suatu objek yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat bisa membahagiakan manusia. Sekalipun demikian, ada sebagian hamba-hamba Allah yang tidak tertipu dengan syaitan. Justru dia lebih memandang segala dimensi kehidupan ini dengan sudut pandang ukhrawi, dengan sudut pandang keakhiratan. Karena mereka yakin bahwa kehidupan yang tidak akan pernah berhenti itu hanyalah kehidupan akhirat. Jadi buat apalah arti sebuah popularitas, sebuah jabatan, sebuah status sosial jika toh pada akhirnya ditinggalkan. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, kali ini Al-Fakir ingin coba ngajak ngobrol, ngebahas dan mengajak antum semua menyimak. Juga kita mungkin bisa diskusikan nanti di kolom komentar konten ini terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan wali majdzub. Jadi judul konten Al-Fakir kali ini adalah wali majdzub. Baik, mari kita sedikit paparkan dulu apa itu ta'rif, akar kata atau secara nahwu shorof, gramatika bahasa Arab. Majdzub itu berasal dari kata dzaba yadzibu dzban, yang artinya menarik atau ditarik. Dzaba fi'il madinya, yadzibu fi'il mudhari'nya, dzban masdarnya. Jadi secara etimologi atau secara lugatan, majdzub artinya adalah menarik. Ya. Artinya menarik. Kemudian lafadz ini digunakan oleh banyakkan kalangan ulama aswaja ahlu sunnah wal jamaah untuk menamakan, untuk menyebut hamba-hamba Allah yang masuk kategori makom para aulia, wali-wali Allah. Maka dalam istilah kasanah ahlu sunnah wal jamaah ada yang dinamakan dengan wali majdzub. Wali majdzub itu adalah seorang hamba Allah, kekasih Allah yang derajatnya mungkin di bawah
wali-wali Allah yang alim, dia telah kehilangan kesadaran kemanusiaannya, ditarik oleh Allah pada kesadaran ilahi, sehingga dia terlihat secara zahir tampak seperti orang gila. Kadangkala dia berpakaian lusuh, kadangkala berperilaku aneh, dan banyak lagi hal-hal yang sering disaksikan oleh kaum muslimin terkait dengan wali madzhub ini. Ya. Jadi wali madzhub ini kalau di Arab itu dalam riwayat dikatakan ada yang namanya Syekh Sa'bani al-Madzhub. Syekh Sa'bani al-Madzhub adalah wali madzhub yang setiap kali keluar tidak menggunakan pakaian atau tidak menutupi badannya, hanya sekedar kemaluannya saja. Tapi beliau itu adalah tidak diragukan lagi sebagai hamba Allah yang taat, hamba Allah yang luar biasa, kosong pikirannya dari sifat-sifat negatif, sehingga Syekh Sa'bani al-Madzhub masuk dalam kategori orang-orang yang madzhub atau wali Allah yang madzhub. Kalau di Indonesia ada Habib Ja'far Al-Kaf, ya, yang Januari 2021 lalu setelah dipanggil oleh Allah dan wafat. Mudah-mudahan beliau ditempatkan oleh Allah pada posisi yang terhormat, yang mulia. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Habib Ja'far Al-Kaf itu memiliki banyak cerita-cerita menarik terkait dengan kewaliannya, dengan kekeramatannya. Di antaranya pada era Orde Baru, Habib Ja'far Al-Kaf pernah bertemu dengan almarhum Gus Dur di satu mall, dan kemudian mengajak Gus Dur untuk membeli kaset, ya, musik-musik, dan kebetulan Habib Ja'far Al-Kaf memborong kaset-kaset album Obi Mesak yang kemudian beliau menyanyi syairnya dan dirubah dengan kata-kata sungguh aneh tapi nyata, orang buta jadi presiden. Nah, ternyata apa yang dikatakan Habib Ja'far Al-Kaf, pada beberapa tahun kemudian Gus Dur menjadi presiden. Itulah sedikit kekeramatan atau sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada Habib Ja'far Al-Kaf, di mana dia bisa memprediksi hal-hal yang belum terjadi, bisa menjawab sesuatu yang belum terjadi dengan pasti dan tidak meleset. Ya, beda dengan paranormal ya. Kalau wali madzhub itu memang langsung Allah yang memberikan karunia-Nya. Kalau paranormal kan beda. Paranormal kadang-kadang banyak melesetnya kan. Maka dari itu Al-Fakir coba mengajak kaum muslimin untuk bisa menyikapi atau mempersepsikan wali madzhub secara benar menurut pandangan-pandangan ulama yang faqih. Ya, kemudian ada lagi Wan Sehan, wali madzhub yang juga sangat dikenal di kalangan aswaja. Contoh-contoh keanehannya, saat azan maghrib, jamaah sudah mulai masuk ke musola, kemudian dia nyanyi dengan gitar. Hal itu membuat sang marbot musola marah dan mencaci maki Wan Sehan. Diputinglah kepalanya al-marbot itu, dimasukkan ke dalam ketiaknya, dan dengan tiba-tiba marbot itu menangis, aku melihat Ka'bah, aku melihat Masjidil Haram. Dan pada saat itu pula sang marbot meminta maaf kepada Wan Sehan. Itulah sedikit sekelumit cerita tentang wali-wali madzhub.
Baik, dalil yang kemudian digunakan oleh ulama-ulama yang yakin bahwa wali madzhub itu ada dalam pandangan Islam itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 47 yang berbunyi yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Ya, Allah mengkhususkan memberikan rahmat pada orang-orang yang dikehendaki, dan Allah benar-benar maha memiliki keagungan. Ya, itulah satu dasar dalil yang dijadikan pegangan oleh para alim ulama terkait keberadaan wali madzhub. Jadi wali madzhub itu memang terkadang suka berbicara hal-hal yang sepertinya bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Tapi karena memang Allah sudah menarik pandangan kemanusiaannya kepada pandangan ilahi, sehingga dia termasuk dalam hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba Allah yang memang perlu kita sayangi dan kita hormati, tetapi kita tidak boleh belajar dengan dia karena akalnya sudah ditarik oleh Allah. Sehingga jika kita meminta fatwa, meminta penjelasan tentang hukum, itu justru akan bermasalah ya. Walaupun dari sisi ilahi dia adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, untuk itu kita bisa menyikapinya dengan husnuzon, dan juga tidak boleh minta didoakan sama wali-wali madzhub, karena wali-wali madzhub itu hanya boleh kita sayangi dan hormati. Kalau kemudian dia mendoakan kita, ya aminkan, tapi kita tidak boleh meminta doa kepadanya. Ya. Kalau ingin berguru, ingin menuntut ilmu akidah dan syariah, ya kepada alim ulama yang alim, yang masuk dalam kategori wali alim. Seperti guru saya Al-Fakir, punya guru namanya Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, qaddasallahu sirra, insyaallah Allah merahmatinya. Itu biasa orang memanggilnya Pangersa Abah Anom, yang pernah memimpin sebuah pondok pesantren di Tasikmalaya yang bernama Pondok Pesantren Suryalaya. Itu boleh kita belajar dengan wali-wali alim seperti itu. Ya. Termasuk sekarang bahwa wali-wali madzhub, wali-wali alim itu akan ada sepanjang zaman. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, baik sekarang kita bahas ada dua pandangan ya di karangan ulama terkait wali madzhub. Ada yang menyatakan bahwa tidak percaya dengan wali madzhub karena wali madzhub sebagian terkadang melanggar syariat, ada yang nggak sholat, saking asiknya dengan Allah, ada yang kemudian nyeleneh, seolah-olah seperti melanggar hukum-hukum Islam, ya, seperti duduk di tempat-tempat maksiat, di tempat orang main judi, nongkrong di tempat-tempat pelacuran walaupun dia tidak berbuat maksiat. Itu yang kemudian dikomentari oleh sebagian ulama kita yang menyatakan bahwa tidak mungkin seorang kekasih Allah itu gila, tidak mungkin seorang kekasih Allah itu berbuat atau melakukan suatu amal perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, ya, karena hanya orang-orang bertakwa lah yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Kemuliaan itu salah satunya adalah mendapatkan makom kewalian. Ayatnya juga kita sudah paham, kita sudah ngerti semua, sering kita dengar, yang bunyinya inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Imam At-Tabari sendiri dalam tafsirnya berkata
alladzina taqullaha, alladzina taqullaha. Jadi orang-orang para wali itu harus orang-orang yang bertakwa kepada Allah biadai faradihi, dan melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Wajtinabu ma'asiyahu, dan menjauhkan segala hal-hal maksiat. Itu kaulnya Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Sehingga ulama tersebut kekeh dan yakin bahwa wali majzub itu bukanlah wali karena telah melanggar ajaran-ajaran Islam. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Adapun kalangan yang menyatakan bahwa wali majzub itu ada, terdapat dalam surat Ali Imran yang saya baca tadi, ayat 47 yang menyatakan bahwa Allah mengkhususkan orang-orang tertentu dan memberikan karunia-Nya ya kepada orang-orang yang khusus. Ya, jadi wali majzub itu memang sepertinya tidak pernah mujahadah atau menjalankan proses spiritualitasnya secara singkat. Dia tidak menjalani suluk sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama-ulama thariqah. Ya, dia dengan hanya dalam waktu singkat, mungkin setahun 2 tahun sudah sampai derajat majzub tanpa harus bersusah payah bertahun-tahun seperti para wali-wali alim yang bermujahadah selama bertahun-tahun, melakukan proses suluk terus-menerus bertahun-tahun sampai mengasingkan diri. Ya, makanya kemudian ulama membagi, ada wali majzub sementara, ada wali majzub permanen yang selamanya majzub. Wali majzub sementara itu biasanya dia beruzlah selama beberapa tahun, kemudian kembali kepada masyarakat, ya. Tuh. Nah, kita nggak boleh niru, gue pengen jadi wansehan, wah ada orang main gaplok aja, ludahin aja, biar berkah lu ya, digabungin orang kita. Kalau kita mah bukan wali, kita mah orang-orang yang masih banyak dosa. Ya, makanya untuk bisa menyikapi itu kita harus bisa bisa menyaring pendapat-pendapat yang razi, yang lebih kuat. Tapi Al-Fakir dalam hal ini tidak ingin terlibat dalam pro dan kontra terkait masalah wali majzub. Karena wali majzub itu adalah bahasan gaib, bahasan akidah yang tidak terindra oleh mata orang-orang awam, hanya bisa terindra oleh orang-orang khas, yaitu para wali-wali Allah. Jadi silakan, yang penting tidak saling melecehkan, menghujat. Masing-masing silakan untuk menyikapi itu. Yang tidak percaya monggo, yang percaya monggo, ya. Sekali lagi, mari kita jadikan keberadaan wali majzub sebagai bentuk motivasi kita untuk lebih dekat dengan Allah. Luar biasa keinginannya dia, kerinduan kecintaannya pada Allah, sampai dia kemudian terjebak dalam suasana kehanyutan yang luar biasa sehingga dia rindu dan mencintai Allah dengan semaksimal mungkin, sehingga dia lupa dengan dirinya, sehingga dia seperti orang gila. Coba kalau kita demen sama cewek aja sampai ada yang aku tidak akan mau hidup lagi kalau tidak bisa menikah denganmu wahai kekasih. Dia minum baygon, ya. Ada yang kemudian terjun dari lantai 12 ke lantai 1 saking ditolak cintanya. Itu cintanya dengan manusia, ini cintanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dia rela menjadi orang seperti orang gila. Maka kita bisa menyikapinya. Mari kita sayangi wali majzub dengan sepenuh hati, dan jangan sekali kita menghina, dan jangan sekali kita bersuuzon, apalagi sampai ngebatin bilang mana mungkin orang kayak gila kayak gini jadi wali. Masa orang gila jadi wali? Nah, omongan ucapan yang seperti itu justru akan membahayakan diri kita. Sekali lagi, jangan berpikir dengan
akal. Bicara wali majdzub harus dengan rasa, dengan ilmu kasab, dengan ilmu batin, sehingga kita bisa menyikapi keberadaan wali majdzub dengan benar. Sekali lagi, saya simpulkan pembahasan kali ini. Mari kita jadikan wali majdzub sebagai bentuk motivasi diri kita untuk bisa bermuraqabah, bertakarub kepada Allah semaksimal mungkin, sehingga kita berharap semua insya Allah nanti datang bertemu dengan Allah dengan senyuman dan kebahagiaan, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itulah sedikit obrolan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lagi ada perdebatan, silakan pegang pendapatnya masing-masing, karena pada hakikatnya kebenaran itu ada dua, ada kebenaran absolut mutlak, yaitu bersumber dari Allah, yang dalil-dalilnya qat'i dilalahnya dan qat'i subutnya, dari sisi sumber dan nasnya, lafadznya qat'i, itu tidak bisa ditafsirkan lagi. Nah, itu nggak boleh ada perdebatan. Tapi terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat, terkait dengan wali-wali Allah, itu harus kita saling berlapang dada, karena lafadznya zonni dilalahnya ya. Itu ya sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi, mari kita sikapi ikhtilaf terkait masalah wali majdzub dengan sikap yang arif dan bijaksana. Nah, jangan terjebak dengan debat kusir, akhirnya terjadi saling menghujat, saling menghina. Bagaimana mungkin kita akan mendapat kemuliaan dari Allah kalau kemudian justru dakwah kita dikotori dengan sikap-sikap yang kurang baik. Mungkin itulah pembahasan kita pada kali ini, mudah-mudahan membawa berkah dan kebaikan buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi tolong diluruskan jika ada penyampaian yang kurang berkenan atau kurang tepat. Kita tutup pembahasan kita, obrolan kita di hari yang penuh berkah ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.